Halo guys semuanya, welcome back with me Naja. Kita kembali lagi di Totally Accurate Battle Simulator ya teman-teman. Di sini kita kemarin sudah menyelesaikan yang namanya Pirate Campaign guys. Dan kita akan melanjutkan ke The Spooky ya teman-teman ya. Dan juga kalau kalian ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan kita melanjutkan saja nih, gue BTW recordnya bener-bener habis subuh guys, sekitar jam 5. Ntar gue upload jam 9-an lah ya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman ya. Dan kalau kalian suka dengan series ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, saudara kalian, dan juga kerabat kalian, dan juga tetangga kalian, dan semuanya lah. Oh, bentar guys, kirain gue ada apaan. Spooky, spooky, spooky. Tung, 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 sahur. Oke guys. Kira-kira kita akan menggunakan apa ini teman-teman? Dari suaranya sih udah serem banget nih guys. Mengerikan. Oke, mungkin kita hanya perlu itu. Dan mungkin sisanya untuk bantuan. Gue sih pengen yang mudah-mudah aja lah guys, untuk melawan mereka nih para ini. Cuma kita jangan menganggap remeh mereka guys. Ya kita tolongin pakai ini, pakai boom thrower boleh sih guys. Ini apa sisanya? Oh, knight semua, oke. Dan kita mulai saja teman-teman ya. Langsung saja para knight maju untuk menghambur-hambur hanguskan. Yo, takut cok dia. What the hell, man? Dia takut cok. Bejir lah. Lawan beginian doang takut tuh, bisa. Oke. Dia takut jir. Ya elah, oh banyakan takut gitu ya. Kalau sendiri kayaknya sih enggak guys. Tuh kan. Kita dapat memenangkan pertandingan pertama di Spooky ini dengan sangat mudah ya teman-teman. Kali ini kita di geng ini teman-teman, di geng, bener-bener di geng. Wah curang nih mereka nih, mainnya cukup banget guys. Apakah kita bisa menggunakan dua king? Oh tentu saja bisa. Apakah kita bisa menggunakan Squire sih takut sih guys, menurut gua guys. Squire takut sih kata gua mah. Gimana kalau kita temani dia dengan hoplite ya teman-teman? Aduh. Nah, dan habis itu mungkin satu, aduh apa ya guys ya. 1280 ya, kita kasih mong aja lah. Dan kita gaskan. Apakah mereka bisa guys? Apakah para raja ini bisa? Dua raja apakah mampu guys mengalahkan mereka teman-teman? Wah gila, ditembakin ya guys ya. Sadis namun nampaknya langsung saja ditebas oleh para raja. Apakah raja mampu di sini guys? Gua nggak tahu ya darah mereka semana guys. Coba mari kita lihat saja, kita saksikan pertarungan raja. Satu udah tumbang teman-teman. Satu udah tumbang, apakah satunya lagi pun ikut tumbang guys ya. Kayaknya kita benar-benar harus butuh terobosan guys. Kita membutuhkan suatu terobosan. Ini mungkin boleh sih guys. Siapa tahu gitu ya. Kita mulai saja. Ayo hajar dulu. Nah nice. Ya kali Monkey King takut guys. Wah Monkey Kingnya mati guys. Monkey Kingnya mati teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya. Apa sih? Aduh gitu doang mati cok. Gue pakai apa dong? Oh iya pakai Zeus ya. Kita punya Zeus guys. Tenang saja guys ya. Kita punya jus. Jangan begini dong teman. Dan habis itu mungkin aduh kurang guys buat Minotaur. Mungkin kita kasih Jarl kurang juga guys. Ya udah. Gini aja Jarl lah. Jarl sendiri ya guys. Harus sendiri, pemberani teman-teman. Dan mungkin sisanya kita kasih ke bantuan ke Kang Zeus ya. Langsung saja kita mulai pertarungan dari kedua belah pihak di sini. Oke, ini bagusnya Jarl tuh langsung membuat shield guys. Dia mempunyai shield untuk melindungi dirinya sendiri teman-teman. Oke, apakah bisa? Harusnya sih bisa ya teman-teman ya. One hit, one shot, one kill tuh lihat. Dan kita dapat memenangkan. Oke, nice. Tentu saja Zeus ini merupakan counter alaminya para kegelapan guys, karena dia dewa cuy. Dewa yang sangat OP guys. Ya kalau kayak gini lagi mah urusannya deket-deket begini mah kita andalin Kang Zeus ya nggak sih guys. Nih dua kita nggak usah, kita coba nggak butuh para penjaga guys, biarin dua Zeus ini bergerak sendiri teman-teman. Ayo dong, masa yang nggak kena sih, udah dua loh ini tuh. Oh my god, that's so OP man, that's so OP. Oke, easy peasy, langsung saja kita percepat ini teman-teman. Kita disambut oleh para vampire.
Oke, kita kasih lagi Zeus. Mari kita coba kasih Zeus dan mungkin temannya apa ya guys ya? Shield barrier mungkin boleh. Oke, shield barrier mungkin kayak gitu ya guys ya. Kita coba yang beda karena ini kita melawan para vampir guys. Ya kali, apakah Kang Zeus ini dapat mengalahkan para vampir guys dengan petirnya yang manja-manja? Oke, Naizu, petir menyambar dan para shield bearer menjadi tumbang. Nyom 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 nyom, ternyata tidak bisa ya teman-teman. Mungkin kita butuh sesuatu yang membakar-bakar guys. Kalian tahu lah apa itu ya teman-teman. Kalian tahu betul guys. Kalau kalian mengingat episode-episode sebelumnya teman-teman ya. Buat yang nonton ya, buat yang rajin menonton, kalian pasti tahu kita akan mengeluarkan Dragon. Habis itu kita kasih 2 mong lah, oke lah. Untuk penjaga ya guys ya. Kita mulai. Oh, kita foto dulu kali guys. Untuk para vampire nih. Oke. Oke, ini cukup bagus guys. Oke, 1, 2, 3. Oke, nice. Langsung saja kita mulai. Apakah para naga ini dapat membakar para kelelawar ini guys? Kayaknya sih harusnya gampang sih teman-teman. Seharusnya sih ini menjadi misi yang mudah guys. Oh gila, kayaknya sih kedekatan ya. Cuma nggak apa-apa sih, ini kita bisa menang ini. Kita bisa menang. Kita percaya diri guys. Masih ada mong, tenang. Masih ada mong, tenang. Kita masih ada 1 penjaga. Kayaknya terlalu dekat. Kenapa kalah bejir? Coba kita jauhin lagi deh, kita jauhin. Ayo coba, ya kali cuy, ya kali. Kita suruh dia ngebakar doang loh. Masa iya kalah sih guys? Kita suruh dia bakar doang loh. Tuh kan? Kalau misalnya posisinya berada di posisi yang tepat, tentu saja ini akan menjadi mudah guys. Ini akan menjadi kemenangan mutlak kita. Ini kenapa nih cuy? Lah dia udah turu guys, jatuh kayaknya dia. Dan kita memenangkan pertandingan tuh krokodilo. Oke, kita mulai saja. Lanjut, apa ini? Sungguh keterlaluan. Coba kita pakai wheelbarrow kali ya guys ya. Kita jarang pakai wheelbarrow guys. Habis itu ya kita kasih apa lagi ya? Aduh, apa ya guys? Yang dapat langsung maju tak gentar gitu. Oh, kita temenin Joster lah. Oke, boleh lah. Langsung aja kita gaskan. Apakah mereka tidak takut guys? Apakah para pemberani ini dapat mampu mengalahkan mereka guys? Lihat. Oke, rata sini kiri kanan guys. Lihat. Kiri diserang oleh para Joster dan juga wheelbarrow, kanan juga diserang oleh 2 wheelbarrow dan nampaknya mereka kesulitan guys. Dan kita dapat memenangkan pertandingan ini dengan sangat lancar ya teman-teman. Gue gak expect lo bakal bisa guys ya. Cuman ya udahlah. Next apa lagi nih? Wah, mapnya mirip yang di Dynasty ya guys ya. Cuman di sini nggak ada bangunannya cuy. Apakah mereka kekurangan ide guys? Kalau pakai begini, kalau seperti ini sih kita akan membuat tengahnya ini loh, tengahnya aman guys. Oke, mari kita langsung saja. Depannya kita kasih Jarl guys. Belakangnya namun tentu saja kita kasih lagi Kang Zeus di sini. Karena ini akan memudahkan kita guys, si Kang Zeus ini guys. Dan sisanya ya sudah lah ya, kita kasih ini aja cuy. Kita kasih ini aja guys. Para hopla itu. Dan kita mulai ya teman-teman. Ayo dong. Jangan sampai kalian kalah oleh para cecunguk ini guys. Ya kali semudah ini kalian kalah teman-teman. Ayo hajar. Terus nice, hajar itu. Oke, sebelah kanan dihajar oleh Kang Zeus, kiri dihajar oleh Jarl. Apakah ini katapultnya dapat mampu dikalahkan oleh para hoplite? Oke, hoplite itu 1, hancurin 1 inian. Cuma nggak apa-apa guys. Mereka dapat menghancurkan 1 katapult Halloween ya. Cuman ini ya udahlah, ini sisa terakhir nih guys. Ngeri kali le. Ayo lo. Aduh, miss semua nih. Gue lihat-lihat nih guys. Yo, dia miss semua cok. Nah, headshot tuh. Oke, gimana puasa kalian nih guys ya, BTW guys ya. Aduh, gue fokus sama game ya teman-teman. Kalian semoga aja lancar ya puasa bulan Ramadan tahun ini ya teman-teman ya. Dan semoga kalian, gue doain THR kalian tuh banyak ya guys ya. Dan kita disambut lagi. Apa nih? Ada swordcaster kah guys?
Kalau begitu mari kita kalahkan mereka dengan 2 Zeus. Cukup guys, 2 Zeus. Kalau ada tambahan guys, nggak jadi, nggak kelihatan. Oke, 1 Zeus dan juga sebenarnya sih gue pengen pakai Knight sih, cuma Knight itu apa ya guys ya? Dikit banget loh darahnya. Ya kita mending pakai Mong aja cuy. Setara sama Mong cuy. Knight itu udah kita gas aja guys ya. Gas ke. Biarin para Mong melawan inian guys. Melawan para vampire. Nah, ini Kang Zeus harusnya mengajar ke depan nih cuy. Nah, langsung rata guys, sumpah langsung rata cuy. Ayo Swordcaster. Swordcaster itu hajar-hajar Swordcaster. Sakit cok Swordcaster. Nice, langsung terbang dia cok. Dan kita memenangkan pertandingan dengan perfecto. Perfecto. Apa nih? Kita di geng lagi cuy. Mereka nggak ada bosan-bosan nge-geng kita cok. Kalau gitu sih ini akan menjadi pertarungan yang akan sengit guys. Kita dikasih 7.000 teman-teman. 2 Zeus. Tentu saja di sini teman-teman 2 Zeus. Dan habis itu kita kasih Paramong mungkin. Paramong kita banyakin guys. Paramong. Oke, Paramong. Paramong ini lebih worth it cuy daripada Knight asli guys. NGL, anjir NGL. Oke. 4. Kita kurangin guys. Oke, 1 2 3. Oke, harusnya ini bisa mengalahkan mereka teman-teman. Langsung aja kita gas. Oke, kita lihat dari atas saja langsung pertandingan ini, apakah tim kita mampu mengalahkan mereka guys. Dari spooky team, mereka mempunyai 4 arah Swordcaster. Apakah Kang Zeus ini dapat mengalahkan mereka? Harusnya sih bisa guys. Tuh lihat. Serangan terakhir dari Kang Zeus dapat memenangkan. Langsung aja lah. Langsung aja cincong. Apalagi cuy. Ya ilah. Gila guys, kali ini kita dikasih Grim Reaper ya teman-teman. Di sini ada pohon-pohon ya guys, dipisahin gitu. Bejir, serem banget, bejir. Oke. Mari kita susun dulu ya teman-teman. Gue sih pengennya ya Kang Zeus lagi sih guys. Ini sangat-sangat OP, sangat-sangat OP. Habis itu kita kasih Mong ya. Mong aja cukup guys. Mong di depan sebagai penjaga dari Zeus. Oke, belakangnya juga. Dan kita mulai saja langsung. Ya, sambarnya langsung sambar bakar. Langsung ya guys, hajar. Apakah Zeus ini mampu mengalahkan Grim Reaper guys? Apakah dewa petir dapat mengalahkan dewa kematian teman-teman? 2 loh dewa petir ya. Ayo hajar terus hajar. Oke, dewa kematian sibuk kayak Mong ya. Mari kita lihat aja nih guys. Oke, sabetan diberikan dari dewa kematian kepada Zeus. Intinya jangan nyeburai sih guys. Intinya jangan nyeburai teman-teman. Oke. Wah, gila guys. Ternyata tidak sanggup teman-teman. Mungkin belakangnya kita kasih cannonnya nggak sih? Gue yang jadi cannon guys. Gue nih yang jadi cannon teman-teman. Mana sih? Renaissance. Bukan. Pyreto. Kita kasih di mana ya? Di sini ya guys. Di tengah-tengah teman-teman. Oke, tenang saja. Gua akan membidik dia. Guys. Aduh. Ngalengin, cok. Aduh, nggak kena, guys. Shit, Toman. Kena sih. Cuma dia. Nice. Tentu saja pasti akan turu, guys. Langsung turu, guys. Ini cannon bener-bener OP, teman-teman. Kalian kalau main Total Accurate Battle Simulator, gue saranin cobain pakai cannon. Kalian rasakan gimana keOP-annya. Cooldown singkat, damage sakit banget, range-nya jauh guys. Kalau kalian bisa aim-nya dengan bagus, perfect. Kali ini kita menggunakan faksi dari Spooky Faction. Oke. Ini agak sulit ya, guys. Agak sulit. Kita dikasih seperti ini. Berarti kita harus menjaga mereka sih teman-teman. Kita harus menjaga dia nih, sang Grim Reaper. Kita harus menjaga dia bener-bener guys. Dan habis itu mungkin ya Candlehead lah ya. Candlehead ini lumayan OP sih. Setahu gue dia bikin apa ya? Jadi tim apa takut ya guys ya? Lupa gue juga. Habis itu 700 ya kita kasih Skeleton Archer lah ya.
Dan kita kasih lagi. Kasih lagi. Nah, oke. Kita mulai tuh. Langsung saja dihambur-hamburkan, ditucuk-tucuk ya guys ya. Aduh, ini ngapain ya spellcaster guys? Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Jangan sampai kalah Grim Reaper. Jangan sampai kalah. Aduh, gua rasa sih kalah sih guys. Kenapa ya? Gua rasa tuh kalah ya guys ya. Feeling gua mereka kalah guys. Apa gara-gara terlalu dekat kali ya? Harusnya sih menang sih. Easy peasy sih men, harusnya men. Kalau nggak kena, aduh kena kan guys. Gue bilang juga apa cuy. Dewa kematian kalah aja sama orang-orang begini. Berarti ini nggak boleh gini guys. Berarti kita harus kayak sih swordcaster nggak sih? Ya setidaknya ngebunuh beberapa sih guys. Cuma gue agak tidak pede sih teman-teman. Oke. Harusnya sih ini bisa sih guys. Dan kita mulai. Ini sibuk ya di bawah. Dan ini juga swordcaster harusnya bisa memenangkan ini guys. Tusuk saja. Range-nya lebih jauh loh daripada bone match guys. Oke, harusnya sih ini kita bisa easy win sih. Easy win sih bisa sih guys. Tuh. Wah, range swordcaster lebih jauh guys daripada Grim Reaper guys. Langsung saja serangan terakhir ditusuk di tengah-tengah apa ini guys? Ulu hati ya teman-teman. Dan kita next stage, next level. Easy banget guys kita pakai begini ya. Ini mah. Hihahaha. Kalian dengar nggak? Suaranya gitu cowok, ngeri banget. Ini kita depanin aja lah guys. Dan kita mulai tuh. Lempar. Jugar. Langsung ya, langsung pada terbang guys. Langsung pada mundur guys. Jugar. Aduh. Nggak bisa. Serangan mereka tuh kacau men. Gue kendalin dia aja. Nice. Ayo lanjutin. Ayo swordcaster pasti bisa swordcaster. Kita harus mengorbankan mereka. Aduh nggak bisa guys, sumpah guys. Kok nggak bisa teman-teman? What the hell? Apa jangan pakai ini guys? Swordcaster 1 sih pasti cukup. Mungkin para ini kali ya. Oke, langsung aja. Jiger. Aduh, nggak eksplosif guys, nggak mengenai pas. Ayo dong. Nah, nice. Apakah bisa guys? Wah, nggak bisa teman-teman. Berarti kita pakai skeleton warrior aja deh. Kita kasih yang banyak kan. Ya, kita kasih dia maju dulu. Gelombang pertama, gelombang kedua kita majuin. Gelombang ketiga terakhir kita taruh di belakang. Oke, nice. Dan habis itu kita coba belakangnya guys. Gue mau incer belakangnya teman-teman. Kayaknya nggak bisa sih. Guys. Tuh. Aimnya tuh busuk banget sumpah guys. Masa iya sih nggak bisa teman-teman? Nggak bisa itu kah? Aduh tuh sumpah guys nggak enak loh pakai katapult itu bener-bener kacau guys, men. Nih gua aja kayak ini guys yang busuk guys. Nice. Itu kena banyak guys. Gue bisa katakan itu kena banyak teman-teman. Berkali-kali ngulang emang nih ya. Emang bikin galau guys kalau katapult itu teman-teman. Gue bener-bener mulu. Ya begitulah. Begitulah. Dan kita kasih Reaper dan habis itu Skeleton Warrior di belakangnya Reaper. Habis itu mungkin kita kasih Candlehead lah ya 2. Dan Swordcaster tentu saja. Ini sangat-sangat amat membantu dia guys. Dan kita hajar saja. Kita kasih 2 jadi 2 ini ya, jadi 2 pasukannya. Karena kalau jadi 1 tuh agak sulit teman-teman. Dan kita mulai itu saja tuh. Ini dia aja sendirian udah OP banget guys swordcaster tuh. Cuma butuh 2 pedang untuk menumbangkan apa sih?
menumbangkan chieftain ya. Nah itu biarin aja tuh goreng-goreng. Ya kalah guys. Ternyata tidak sebagus itu guys. Mungkin dua swordcaster mungkin. Dua swordcaster mungkin dapat apa tuh man. Oke, kita bikin mereka sibuk aja teman-teman. Seharusnya sih ini dibikin mencar ya guys, cuma gak tau lah, gitu ya lah. Hajar saja langsung. Serangan pedang diluncurkan guys. Apakah mampu swordcaster ini mengalahkan dan menggantikan seorang Reaper guys? Oke, harusnya iya sih, bisa sih swordcaster mah. Sakit banget guys. Range jauh, cepat pula, sakit. Oh ini menjadi pertimbangan. Cuma 1000 guys. Ya lumayan lah ya. Oke lah ya. Oke lah guys. Oke, mungkin ini match terakhir penutupan kita ya teman-teman. Kita sudah ganti faksi ke faksi para petani guys. Aduh, ini di belakang sangat mengganggu bejir. Oke, ini kita kasih aja guys. Kita buy one ini ya teman-teman. Dan habis itu mungkin skeleton archer tuh. Kita jadi skeleton archer tuh di sini. Bisa nggak guys? Oh nggak bisa cuy. Kita jadi yang di atas ya. Dan habis itu swordcaster 2 kurang guys. Dong please, cukup swordcaster 1 aja. Oke, 1 swordcaster cukup. Dan kita gaskan. Kita incar di belakang. Kalau nggak kena gue busuk guys. Oh bener, gue yang busuk teman-teman. Aduh nggak kena juga guys, sumpah ya. Bener-bener loh ya. Bener-bener guys, nggak kena juga guys. Aduh bener-bener guys, busuk banget guys. Oke. Oh segampang itu cok. Gue kira butuh berapa kali hit gitu guys. Ternyata segampang itu guys. Tuh hanya butuh 1. Celup. Menang guys ya. Dan kita sudah sampai di sini ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi to the next episode. Kita akan bully faction para petani guys ya. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada saran gue bisa main game apa lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan ini dikasih 9.000 guys. Gila ini mah. Banyak banget guys yang bisa kita gunain guys. Oke. Dan ya, I hope you guys enjoy the video and I'll see you guys in the next video. Dadah.